Minggu lalu, salah satu keponakan mampir ke rumah kami sambil membawakan burger. Katanya, itu burger yang paling enak yang sedang viral di kalangan anak gaul. Tentu saja kami senang hati menerima dan menikmatinya bersama sambil mendengarkan cerita bagaimana pengalaman dia membeli burger itu. Selepas mereka pulang, saya dan istri berdiskusi mengenai fenomena tersebut. Burger itu oke lah, lumayan enak. Walau sesungguhnya kami hanya memberikan nilai B, biasa aja. Tidak istimewa seperti apa. Tetapi saat kami memeriksa harga burger itu, kami terheran-heran dengan harga mahalnya. Kok bisa ya, burger cuma nilai B, biasa aja, dijual dengan harga mahal dan ramai pula. Diskusi kami berkembang menjadi beberapa wacana dengan kontroversi dan pembahasan mendalam. Saya ingin berbagi pemahaman tersebut agar Anda dapat memanfaatkan fenomena ini untuk kemajuan bisnis kuliner, usaha makanan minuman, restoran, kafe, rumah makan, kedai kopi milik Anda. Saya akan menjelaskan fenomena ini dalam perspektif strategi produk, harga, pemasaran, dan pengaruh media sosial dengan penyampaian secara dialektika. Jadi akan bercampur, tidak berurutan, tetapi saya akan memberikan rangkumannya di bagian akhir video ini. Bermula dari fenomena Cimehong, Ibu Novia Handayani, berjualan kuliner sayuran dan buahan dengan harga lebih mahal dari pasaran. Beliau konsisten mempromosikan jualannya di media sosial, walau banyak dihujat netizen terkait harga mahal yang tidak masuk akal, hingga mendapat julukan Cimehong, bahasa anak gaul berarti mahal. Beliau tidak peduli dan tetap berpegang teguh pada prinsip, kalau orang merasa harga itu kemahalan, berarti dia bukan segmen target market Anda. Jadi biarlah pasar yang menyeleksi kesesuaian harga dengan pembeli yang cocok. Yang penting, berikan kualitas produk terbaik, produk yang dicari orang, dan produk yang sering dibeli orang. Suatu hari kelak, orang akan mencoba membeli, dan kalau puas, pasti akan terus membeli. Begitulah kira-kira strategi beliau. Walau awal pembelinya terbatas di kalangan berduit, tetapi sejak menjadi berita di televisi karena heboh topik perbincangan viral di media sosial, banyak pengguna medsos di strata ekonomi sosial kelas menengah terpancing ikut membeli, membuat Cimehong tersenyum kemenangan. Teori dan praktik seperti itulah yang terjadi pada bisnis burger yang katanya sedang viral tadi. Semakin banyak orang memperbincangkan, semakin membuat orang tertarik membeli. Zaman sekarang mudah sekali untuk menjadi viral, berkat kedahsyatan penggunaan media sosial dan pegiat sosmed yang katanya disebut sebagai key opinion leader atau influencer. Walau kenyataannya mereka kurang pemahaman kuliner. Mereka hanya mengenal kuliner enak dan enak saja. Berbeda dengan era Pak Bondan Winarno almarhum. Kalau beliau sudah menyatakan predikat maknyus, maka kuliner tersebut pasti enak. Bukan itu saja, beliau sambil menjelaskan wacana terkait cita rasa maupun cerita seputar kuliner itu. Walau terlihat serupa, gourmet burger memiliki keistimewaan berbanding regular burger. Dari segi jenis dan kualitas bahan baku, cita rasa, teknik pemasakan, hingga penampilan. Sehingga penilaian menjadi bias apabila membandingkan burger dari keponakan tadi dengan burger McDonald ataupun Carl's Jr. Saya menilai burger itu sebagai gourmet burger, sehingga membawa ekspektasi dan kriteria penilaian yang berbeda tentunya. Kalau dibanding dengan burger McDonald, jelas burger itu lebih enak. Tetapi sebagai gourmet burger, nilainya hanya B, biasa aja. Sesungguhnya saya tidak berhak untuk memberikan penilaian layaknya seorang food critics. Sebab itu, kita membutuhkan kehadiran food critics yang mampu memberikan review objektif. Menjadi seorang kritikus kuliner tentu tidak mudah. Bukan sekadar memberi kritik,
tetapi secara profesional mampu memberikan penilaian sekaligus ulasan secara jujur dan benar. Profesi ini berbeda dengan food vlogger yang memberitakan di suatu daerah ada kuliner apa saja yang sedang ngetren. Mereka menggali koleksi kuliner unik dan mengangkat kuliner bagus tetapi belum populer. Kalaupun memberi penilaian, itu sekedar komentar penemuan mereka, bukan referensi. Kondisi ini berakibat blunder, kekeliruan yang merugikan konsumen dan penggemar kuliner, yang terpancing ikut-ikutan membeli makanan minuman di restoran, kafe yang mereka sebut sebagai enak. Sekarang, bahkan yang menjadi barometer adalah harga. Kalau burger itu mahal harganya, maka dianggap orang pasti enak. Fenomena ini menjadi cermin konsumerisme dan hedonisme di kalangan kelas menengah yang memaksakan diri membeli kuliner mahal untuk bergaya, bukan untuk menikmati suatu kuliner. Seperti orang membeli kopi Starbucks dan duduk di outlet sambil bergaya menunjukkan logo itu, mereka rela menghabiskan uang hingga ratusan ribu rupiah per bulan mengkonsumsi kopi Starbucks ataupun merek gerai kopi lokal yang ada di daerah itu. Bukankah itu pertanda keberhasilan program promosi marketing yang dijalankan pengusaha restoran burger tersebut? Beliau kan sudah berinvestasi anggaran penggunaan influencer, key opinion leader. Benar, saya hanya ingin mengajak Anda untuk berpikir lebih jauh dan mendalam. Menjadi viral adalah seperti terbuai impian menjadi brand terkenal yang disukai pembeli. Padahal itu hanya fad semata, sebuah tren singkat yang tidak bertahan lama. Karena influencer tadi akan beralih mengunjungi restoran kafe yang lain dan akan mengatakan hal yang sama pada produk restoran dan kafe itu. Seperti saat dia mengangkat pamor burger yang dibeli keponakan tadi. Jadi, apakah boleh menggunakan influencer untuk membangun citra brand restoran kafe? Silakan saja apabila Anda memerlukannya. Tetapi tolong Anda pahami bahwa pemilik atau pemegang toa speaker adalah Anda sendiri. Karena mereka hanyalah amplifier yang memperkuat gema gaung suara restoran kafe Anda. Bukan mereka yang mengeluarkan suara itu. Kalau makanan minuman Anda istimewa, maka itu yang akan mereka gaungkan. Kalau restoran kafe Anda memiliki keunikan, itu juga yang akan mereka viralkan. Saya akan membahas lebih jauh mengenai hal tersebut di kedua video ini. Jadi pastikan Anda menekan tombol subscribe sekarang juga dan mengaktifkan lonceng notification agar tidak ketinggalan upload video tersebut. Ada yang disebut produk premium dan harga premium. Produk premium tentu pantas mendapat harga premium, karena produk itu terbuat dari bahan baku berkualitas tinggi, dibuat secara khusus menggunakan keterampilan tangan atau keunikan mesin, dan dikerjakan oleh seorang yang memiliki kaliber kemampuan atau ketenaran tertentu, dan seterusnya. Atau produk tersebut dijual di tempat yang nyaman hingga mewah. Karena kadang di tempat terbatas, harga dapat naik dengan sendirinya. Juga kekhawatiran orang akan kehabisan produk akan membuat harga meroket. Sekarang, banyak orang khawatir atau takut dibilang kurang gaul atau ketinggalan zaman apabila tidak mencoba produk viral dan mempostingnya di media sosial. Sebab itulah orang berduyun-duyun membeli burger tadi. Jadi, tidak salah apabila Anda mengambil kesempatan untuk menjual produk lebih mahal. Kalau Anda memiliki produk yang memenuhi kriteria yang tadi. Orang akan dengan senang hati membeli, karena itu adalah pilihan yang terbaik. Tetapi kalau produk nilai B, biasa aja, dijual dengan harga mahal, itu yang disebut kemahalan atau tidak sebanding. Anda tidak perlu takut menjual produk dengan harga mahal. Ambil peluang itu.
Tetapi pastikan persepsi kepuasan konsumen, karena tanpa itu orang tidak akan kembali membeli produk Anda. Perlahan bisnis Anda akan meredup dan suram. Saat itu, menggunakan influencer atau key opinion leader pun akan sulit. Sesungguhnya ada cara organik untuk memulai dan mengembangkan bisnis kuliner agar cepat terkenal dan cepat ramai secara benar dan bertahan lama. Kalau saja Anda sedikit bersusah payah melakukan hal kecil berdampak besar seperti yang saya bahas dalam kedua video itu. Apa yang dapat kita ambil hikmah dari fenomena ini? Nilai B biasa aja tidak cukup. Produk setengah-setengah asal jadi aja akan segera tersingkir dari pasar dan persaingan. Karena itu, curahkan seluruh kemampuan dan pemikiran Anda. Ciptakan perbedaan dan keunikan pada kuliner Anda agar menjadi pusat perhatian dan dapat menjadi viral. Banyak kreasi yang dapat Anda renungkan, seperti mooncake bentuk tradisional ini dapat dikreasikan menjadi seperti itu, menggunakan cetakan yang dijual orang di internet. Tetapi ingat, buatlah mooncake premium, bukan hanya berbeda bentuknya dan juga bukan cuma nilai B biasa aja. Berikan 4 hal tersebut agar jualan Anda tidak dibilang orang mahal-mahalan harganya. Kualitas produk premium, penampilan atau penyajian yang mewah, nilai keunikan, keistimewaan, dan perbedaan, dan buatlah menjadi eksklusif. Tidak selalu tersedia untuk semua orang. Tambahkan tekanan psikologi agar orang mau membeli. Anehnya, hanya dengan kalimat sederhana seperti persediaan terbatas, penawaran khusus, atau pre-sale membuat orang tergerak untuk memulai membeli. Buatlah orang khawatir kehabisan persediaan atau takut ketinggalan status apabila belum mencoba kuliner jualan Anda. Akan semakin heboh apabila untuk membelinya harus antre atau daftar dulu. Kalau sudah memberikan semua hal tadi, tetapi usaha Anda masih belum ramai juga, tidak usah khawatir. Biarlah pasar yang menyeleksi kesesuaian produk yang dijual dengan pembeli yang cocok. Yang penting, berikan kualitas produk terbaik, produk yang dicari orang, dan produk yang sering dibeli orang. Kelak satu hari, orang akan mencoba membeli, dan kalau pas, pasti akan datang terus membeli. Ingat prinsip dan strategi Cimehong? Beliau pun perlu waktu membangun hal tersebut. Tetap semangat dan sukses untuk Anda. Sampai bertemu di video selanjutnya. Kami juga memiliki video menarik lain seperti yang ini. Silakan tonton video Helmwork untuk menambah wawasan dan membangkitkan inspirasi Anda dalam mengembangkan bisnis kuliner dan restoran.